washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Have tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus.
Salam Bapak Ibu semua, kita akhirnya sampai pada minggu kedua bulan Juni, tanggal 12 Juni 2022. Kita akan terus melanjutkan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab dalam hal integritas mereka. Pak Riki sudah memulainya dengan membahas tokoh Daniel, dan hari ini saya akan membahas tokoh Rut. Mari kita menundukkan kepala, berdoa meminta pimpinan Tuhan sebelum kita melanjutkan bagian renungan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan ilham bagi para penulis Alkitab untuk mencatat bagian-bagian penting tentang integritas di mana kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan ini dan menolong kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa supaya kitab Rut, bagian Rut, tokoh Rut yang sudah menjadi berkat untuk hamba dapat memberkati semua Bapak Ibu dalam belajar tentang integritas. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Rut pasal 1. Kita tidak akan baca semua, tapi dalam beberapa bagian saya akan membaca beberapa bagian Alkitab. Hari ini kita baca Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Bapak Ibu, kita hidup di masa atau di zaman di mana integritas makin sering dikompromikan dengan berbagai imbalan keuntungan secara materi, secara duniawi. Dan makin hari godaan itu makin nyata seperti yang dinubuatkan oleh banyak penulis Alkitab termasuk oleh Paulus. Hasil survei yang dilakukan sebuah kelompok di Indonesia untuk mengetahui mengapa negara kita Indonesia ini penuh atau dikuasai oleh korupsi. Korupsi seolah-olah merupakan tidak saja satu sikap, tapi satu budaya bangsa. Dan para survei ini melakukan survei mereka di antara beberapa kelompok orang. Mereka mendapatkan hasil yang mengejutkan, yaitu bahwa korupsi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita tidak dimulai ketika seseorang telah bekerja, tidak. Tapi korupsi itu dimulai sejak masa kanak-kanak. Sejak seseorang masuk masa kindergarten, masuk TK, disitulah korupsi dimulai. Karena apa? Anak-anak mulai belajar apa artinya nyontek. Di SD, di SMP, SMA, nyontek merupakan hal yang biasa. Orang-orang bisa membeli bahan eptanas supaya mereka bisa mendapatkan nilai bagus. Apa artinya nyontek, Bapak Ibu? Nyontek tidak lain adalah sesuatu yang dilakukan, usaha yang dilakukan untuk mencuri hasil kerja orang lain, mencuri hikmat orang lain tanpa perlu usaha atau kerja keras, tapi bisa mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang. Sehingga Bapak Ibu, orang yang melakukan hal ini sejak dari masa kecil biasanya terbentuk kemudian menjadi orang yang ingin melakukan atau mendapatkan sesuatu dengan hasil yang besar, dengan cara yang gampang, dengan jalan pintas. Itulah menyontek, itulah korupsi. Ketika dia sudah bekerja, dia tidak akan sungkan melakukan korupsi karena hal itu sudah dilakukan sejak masa kecilnya. Saya tidak pernah menyontek dari kecil, tapi saya selalu memberikan contekan. Dan ketika saya bertobat tahun 1989, saya tahu ternyata saya tidak sedang berbuat baik ketika saya memberikan contekan kepada orang lain. Tapi saya sedang menolong orang lain untuk hidup dalam ketidakintegritas. Karena apa? Saya mengizinkan mereka untuk mencuri hasil pola pikir saya. Nah, Bapak Ibu, kitab Rut mengingatkan bagaimana Allah sungguh menghargai integritas. Saya percaya betul bahwa integritas itu adalah sesuatu yang diajarkan Tuhan, diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan integritas selalu berakhir dengan reward. Apa yang kita kompromikan pada akhirnya akan hilang lenyap.
Dan kitab Rut ini mengajarkan kita bagaimana Allah memberi reward kepada mereka yang hidup dalam integritas dan penghormatan akan Allah. Bapak Ibu, sebelum lanjut bagian tentang belajar dari integritas Rut, saya ingin kita melihat summary atau kisah singkat bagaimana kisah yang ada dalam kitab Rut ini. Kitab Rut ini dimulai dengan sebuah keluarga yang suaminya bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Mereka punya 2 anak laki-laki. Ketika itu terjadi kelaparan besar di Bethlehem, sehingga mereka memutuskan untuk pindah dari Bethlehem ke tanah Moab, ke tanah orang kafir. Sesampainya di sana, Bapak Ibu, mereka mengalami musibah demi musibah. Yang pertama, Elimelek meninggal, tapi kemudian kedua anak laki-lakinya yang telah menikahi 2 perempuan Moab, Rut dan Orpa, kedua suami mereka meninggal. Sehingga Naomi kehilangan ketiga laki-laki terpenting dalam hidupnya, suaminya Elimelek dan kedua anak laki-lakinya. Setelah mengalami masalah demi masalah, kepahitan demi kepahitan, Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem. Ketika dia memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem, Rut dan Orpa berusaha mengikuti dia pulang ke Bethlehem. Tapi Orpa akhirnya membatalkan rencananya untuk mengikuti Naomi, tapi Rut tidak dapat membatalkan rencananya karena itu tekad dia, janji dia untuk memelihara mertuanya. Keputusan Rut ini adalah dibuat berdasarkan rasa tanggung jawabnya terhadap mertuanya. Dan inilah yang membedakan karakter Rut dan integritasnya dengan orang lain. Kesetiaan kepada Rut, kepada Naomi dibuktikan dengan etos kerjanya. Ketika dia kembali ke Bethlehem tanpa sesuatu apapun, tapi menjadi seorang pekerja yang luar biasa. Dan hal ini menarik perhatian Boas, Bapak Ibu. Boas seorang yang kaya raya di tanah Bethlehem melihat hal itu dan akhirnya jatuh cinta kepada Rut. Mereka menikah, Rut ditebus oleh Boas, karya penebusannya ditulis dalam Rut pasal 4 dan tidak berhenti sampai situ saja Bapak Ibu. Kemudian sesudah mereka menikah, dari rahim Rut lahirlah nenek moyang Mesias, Sang Juru Selamat. Sehingga Bapak Ibu bicara soal integritas, berarti kita bicara soal karakter yang dihasilkan dari dalam. Sesuatu yang tidak bisa ditipu, tidak bisa dipura-pura atau tidak bisa dibuat-buat. Sesuatu yang lahir dari dalam diri kita karena hasil pertobatan. Karakter beda dengan reputasi Bapak Ibu. Kalau kita bicara, Thomas Paine katakan reputasi adalah apa yang orang pikirkan tentang kita. Tapi karakter adalah apa yang Tuhan dan para malaikatnya pikirkan tentang kita. Artinya, kita bisa memberikan reputasi baik di mata orang lain. Kita bisa menipu orang lain dengan reputasi yang seolah-olah baik. Kita bisa menipu manusia lain dengan berpura-pura menjadi baik dan sebagainya dalam karakter kita. Tapi kita tidak bisa berpura-pura dalam karakter kita yang asli. Karena hanya Tuhan yang tahu. Dan satu saat, baik reputasi maupun karakter akan kelihatan keaslian atau kepalsuannya. Karakter yang asli akan nampak, reputasi juga akan nampak. Dari mana? Dari buahnya, dari perbuatan kita. Sehingga hari ini ada 3 hal yang saya ingin kita belajar dari tokoh Rut dalam hal integritas. Yang pertama, mari kita belajar bagaimana Rut adalah seorang yang penuh dengan integritas karena dia loyal dan setia. Rut seorang yang loyal dan setia. Ketika Rut mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi mertuanya pulang dari tanah Moab ke tanah Bethlehem, ini bukan keputusan yang mudah Bapak Ibu. Mengapa? Dia harus mengambil keputusan ini di tengah situasi yang kurang menguntungkan sama sekali. Tidak menguntungkan sama sekali. Mengapa? Karena dia memilih mengikuti mertuanya yang miskin. Tidak punya apa-apa baik di tanah Moab maupun di tanah Bethlehem. Ketika mereka pulang di sana, tanah Rut sudah tidak ada lagi. Dia tidak punya tanah, tidak punya ladang, tidak punya rumah, tidak punya harta. Boleh dikatakan dia miskin dan pahit secara mental, secara batin. Dia tidak punya anak laki-laki yang dapat diberikan kepada Rut untuk dinikahi di kemudian hari. Tidak ada.
Sehingga boleh dikatakan Ruth mengambil keputusan ini berdasarkan integritas dia karena rasa loyal dan kesetiaannya. Banyak kali ketika orang membuat keputusan, kebanyakan kita melakukan keputusan, mengambil keputusan karena kita melihat sesuatu yang menguntungkan di sana. Sesuatu yang bisa menguntungkan kita secara materi, secara reputasi, nama baik, kedudukan, dan sebagainya. Tapi integritas dalam hal loyal dan setia ini akan muncul ketika masa sulit datang, bukan ketika masa senang. Loyal dan kesetiaan akan diuji ketika kita sedang berada dalam pergumulan, dalam masalah, dalam berbagai hal yang tidak mengenakan. Saya pernah bertemu dengan seorang pria baru-baru ini yang menceritakan kisah hidupnya bagaimana istrinya meninggalkan dia dengan laki-laki lain. Karena istrinya terus komplain dan merasa dia tidak punya sesuatu. Dia tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Rumahnya kurang bagus, ininya kurang, pekerjaannya kurang bagus, gajinya kurang bagus, semuanya kurang. Istrinya pergi meninggalkannya dengan laki-laki lain. Dalam keputusasaan laki-laki ini bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan tidak saja mengubah dia secara spiritual, tapi memberkati dia secara finansial. Sehingga akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang takut Tuhan, menikah, dan kemudian diberkati dalam segala hal. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan istrinya? Istrinya kemudian mendapati bahwa dirinya ditipu oleh laki-laki yang diikutinya. Oleh karena dia menganggap laki-laki itu lebih dari ini, itu dari mantan suaminya. Bapak Ibu, kadangkala ketika bicara soal integritas, loyalitas, kesetiaan, ketika kita melihat kekurangan orang lain, kekurangan pasangan kita, kekurangan tempat kerja kita, kekurangan gereja kita, persekutuan kita, kita mulai membandingkannya dengan orang lain. Bukankah benar kata pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita sendiri? Itulah yang terjadi dalam hal loyalitas dan kesetiaan. Kita mulai merasa tidak puas. Kita mulai komplain. Kita mulai membandingkan kehebatan yang kita punya dengan yang orang lain punya. Yang kita punya dengan yang kita lihat di luar sana. Sehingga akhirnya kita tidak dapat menghargai lagi apa yang kita punya. Kita mulai membandingkannya, menjatuhkannya, mengkritiknya. Dan kita mulai merasa, oh yang di sana lebih besar, lebih baik, lebih menguntungkan, lebih menjanjikan, lebih keren, lebih cool, dan sebagainya. Keputusan kita pada akhirnya akan menunjukkan karakter kita, apakah kita loyal atau tidak. Kita setia atau tidak. Tapi yang kedua, seringkali keputusan yang kita ambil ini, kalau kita tidak loyal dan tidak setia, seringkali membawa kita kepada penyesalan. Tidak sekarang, tapi satu hari nanti. Bapak Ibu, saya ingat ketika kita bergabung dengan New Life tahun 2016, sesudah 2 tahun bergabung bersama tahun 2018, Pak Riki mulai bilang, oh ternyata ini tidak sesuai. New Life ini begini, begitu, dan begini, begitu. Kemudian dia ngomong atau boleh dipakai kata komplain kepada Ryan. Waktu mereka bicara, Ryan bilang, ya kamu sekarang mendapati bahwa gereja kita ini disfungsional. Seperti family yang disfungsional. Yang suaminya tidak berbuat atau tidak menjadi seperti seharusnya. Tapi keputusan ada pada tangan kamu. Apakah kamu akan meninggalkannya setelah kamu melihat disfungsional yang terjadi di tengah-tengah keluarga Allah, keluarga kita? Ataukah kamu memilih untuk loyal dan setia? Bapak Ibu, kata-kata itu memang memukul Pak Riki dan menjadi sesuatu, oh iya, sesuatu yang membangun kami lagi. Apakah kita harus meninggalkannya karena dia disfungsional? Bukankah kita menjadi bagian untuk membangun bersama? Belajar loyal, belajar integritas, belajar setia, membangun keluarga Allah ini bersama-sama. Dan bukan untuk meninggalkannya. Satu waktu Bapak Ibu kita akan melihat banyak hal ketika kita mulai bersama dengan suami, istri, anak, dengan keluarga Allah, dengan pekerjaan kita. Kita akan menemukan berbagai kekurangan. Tapi loyalitas kita, kesetiaan kita tidak akan diuji ketika kita punya semuanya. Tapi ketika kita tidak punya semua yang kita harapkan dan inginkan. Apakah kita masih mau mengucap syukur?
Mau menerima kelemahan, kekurangan, ataukah kita memilih meninggalkannya? Disinilah karakter kita, integritas kita, loyal kita, kesetiaan kita akan diuji. Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi mungkin hal ini perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah saya sedang dalam keadaan integritas, loyal terhadap suami, istri saya, terhadap anak saya, keluarga gereja saya, kepada tempat kerja saya, apapun? Kita mungkin perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita punya integritas Ruth ini di dalam diri kita? Yang kedua yang nampak dari integritas Ruth adalah Ruth seorang wanita yang dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan dan dia bertanggung jawab. Bapak Ibu, integritas bicara soal karakter. Di mana seseorang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan dapat bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menjadi tugas dia yang dibebankannya kepadanya. Ketika dia mengatakan, oke, saya menerima tugas ini, saya melakukan janji saya ini, dia akan melakukannya. Dia tidak hanya berkata-kata, tapi dia akan melakukannya. Dia tidak hanya seorang penjanji, tapi dia seorang yang melakukan janjinya. Dia tidak hanya seorang yang mengatakan, saya menerima tanggung jawab ini, saya mengambil beban ini, tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Sehingga apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikannya, kita dapat mempercayainya. Kita dapat mengandalkannya. Kita tahu bahwa dia akan melakukannya dengan tanggung jawab penuh di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak peduli pujian orang. Bapak Ibu ingat, reputasi mencari pujian orang. Mencari pujian manusia. Tapi karakter integritas tidak mencari pujian manusia. Tapi mencari pujian Tuhan yang tidak kelihatan. Yang menilai kita dari tempat yang tersembunyi. Itulah integritas. Dan Ruth melakukan hal ini. Bapak Ibu ketika dia pulang dari tanah Moab ke Bethlehem. Naomi tidak punya apa-apa, tidak punya ladang, tidak punya harta, tidak punya tanah, tidak punya bekal apapun, tidak punya saving, pulang dengan tangan hampa. Oleh karena itu Naomi menyebut dirinya Mara, artinya kepahitan. Tapi ketika dia pulang ke tanah asing, Ruth berjanji bahwa dia akan memelihara mertuanya. Dan itu yang dibuatnya. Dia bekerja di ladang mencari nafkah. Dia tidak malu Bapak Ibu. Tidak malu untuk bekerja di ladang. Dia berjanji dalam pasal 1 ayat 16-17 kita baca sebentar. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu, apakah Ruth melakukan janjinya kepada Naomi? Ya, 100% dia melakukannya. Ruth tidak malu keluar di ladang orang yang tidak dia kenal di tanah asing. Sebagai seorang janda untuk keluar memungut jelai. Bapak Ibu bahkan inisiatif untuk bekerja, mencari nafkah, memelihara Naomi ini tidak datang dari Naomi. Naomi tidak katakan, "Hei Ruth, pergi kamu sana, keluar cari nafkah untuk aku." Tidak. Inisiatif ini datang dari Ruth sendiri sebagai bentuk tanggung jawabnya dan penggenapan janjinya kepada Naomi. Inilah integritas Bapak Ibu. Dalam pasal 2 ayat 2 sampai ayat 7 dikatakan demikian. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ayat 7. Jadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia, maksudnya Ruth, datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Bapak Ibu lihat integritas Ruth. Dia memilih untuk meninggalkan rumahnya, budayanya, keluarganya, temannya, Allahnya. Menghadapi kesulitan yang besar di tanah asing. Kesulitan yang tidak gampang, yang keras di tanah asing. Hidup tidak egois demi memenuhi janjinya terhadap mertuanya. Dan ini lahir dari hati yang telah mengalami pembaharuan.
Banyak ahli Alkitab mengatakan ketika membaca kitab Rut ini, Rut mengalami pembaharuan atau born again ketika dia melihat hidup Naomi. Hidup Naomi menjadi kesaksian bagi dia, itu memotivasi dia. Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Bapak Ibu, dia bukan tipe anak mantu yang egois. Yang biasanya anak mantu perempuan dan mertua perempuan tidak pernah cocok. Tapi Ruth melihat sesuatu dalam diri Naomi dan itu menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen memberi cap dirinya Kristen lahir baru, born again. Tapi apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan yang diucapkannya. Mereka menjadi Kristen palsu, tidak ada buah roh yang dihasilkan dalam hidupnya. Dan ini jelas-jelas dikecam oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketika Rasul Paulus bicara tentang hidup integritas pada akhir zaman. Rasul Paulus bicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman dan ini bicara soal integritas manusia. Bayangkan apa yang Rasul Paulus katakan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu lihat, masa yang sukar akan menghasilkan manusia-manusia Kristen yang palsu atau Kristen yang asli. Kristen yang hidup dalam pertobatan, yang hidup dalam integritas, ataukah Kristen-Kristen palsu? Ayat 2 dia bilang apa? Manusia akan mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi penfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 perhatikan baik-baik. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu lihat, dalam ayat 5 jelas Rasul Paulus mengingatkan keadaan manusia pada akhir zaman. Ketika masa sulit datang, mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah. Inilah orang-orang Kristen palsu. Tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Mereka tidak hidup dalam integritas. Apa yang mereka lakukan secara lahiriah hanya untuk menunjukkan reputasi mereka. Tapi tidak karakter integritas mereka. Mereka tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya, tidak dapat bertanggung jawab. Ketika mereka diberikan tanggung jawab dalam pelayanan, mereka menerimanya. Tapi mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka. Mereka hanya senang mendapat jabatan A, B, C, dan sebagainya dalam segala hal. Tapi tidak melakukan tanggung jawab mereka. Mereka tidak takut akan Tuhan karena mereka tidak merasa bahwa, oh saya melakukan ini karena saya takut akan Tuhan. Tidak, karena mereka lebih mementingkan reputasi. Dipuji oleh manusia. Ketika mereka tidak mendapat pujian, mereka menjadi kecewa. Mereka meninggalkan tanggung jawab mereka. Mereka tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya dan melepaskan tanggung jawab mereka. Inilah yang disebut karakter akhir zaman, Bapak Ibu. Tidak ada integritas sama sekali. Karena itu dalam Matius pasal 7 Tuhan Yesus bicara keras soal keselamatan, soal kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan dalam bagian ini bagian yang sangat keras. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang masuk dalam kerajaan surga tidak dinilai berdasarkan karunia rohani yang dilakukannya. Tapi berdasarkan apa? Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius pasal 7 bahwa itu didasarkan kepada buah roh yang dihasilkan. Dalam ayat-ayat Matius pasal 7 ayat 16, 17, 18, 19 dan 20 Tuhan Yesus sedang berbicara soal nabi palsu. Orang-orang Kristen palsu yang berpikir bahwa dengan mujizat yang mereka lakukan, mereka dapat diselamatkan. Saya punya karunia ini, karunia kesembuhan, karunia mengusir setan, karunia ini dan sebagainya. Tuhan bilang tidak. Karunia-karunia seperti itu dapat dicontek dan dicontoh. Tapi dari buah pohonlah kamu tahu buah pohon ini baik atau tidak. Kalau buah pohon ini tidak baik, dia akan ditebang dan dibakar, masuk dalam api neraka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang bicara soal buah roh. Tuhan Yesus sedang bicara bahwa kalau kamu benar-benar adalah Kristen yang sejati, akan nampak dari buah roh kamu.
Apakah kamu menghasilkan kasih, menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan pengendalian diri dan sebagainya? Sehingga orang yang masuk dalam kerajaan surga bukan mereka yang baik dalam reputasi dunia, baik dalam pandangan dunia, yang dapat melakukan banyak karunia dan sebagainya, yang rajin mengadakan mujizat, yang bisa bernubuat demi nama Tuhan, yang bisa mengikuti gereja lebih dari satu kali, mengikuti Bible study lebih dari satu kali. Tidak Bapak Ibu, bukan sama sekali. Karena nabi palsu pun, orang Kristen palsu pun mampu melakukannya. Tapi adakah kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita? Adakah ketika saya berjanji kepada orang lain, saya melakukannya? Ketika saya mengucapkan hal A, saya melakukannya sesuai dengan janji saya. Ketika saya diberi tanggung jawab, saya dapat diandalkan, dipercaya, dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika tidak ada yang melihatnya. Bukan ketika ada yang melihatnya. Ketika Bapak Ibu diberikan tanggung jawab dalam pelayanan, apakah Bapak Ibu melakukannya? Oh, karena saya nggak enak sama Pak Riki. Oh, karena saya nggak enak sama Bu Sarah. Saya nggak enak sama si A, si B, si C. Tidak. Tapi saya melakukan karena saya mengasihi Tuhan saya. Saya bertanggung jawab terhadap Tuhan yang memberikan tanggung jawab dalam pelayanan ini. Semua akan nampak dalam perbuatan Bapak Ibu. Sehingga bagaimana cara kita mengujinya? Tidak ada cara lain. Tanyakanlah kepada orang-orang sekeliling kita. Apakah saya orang yang loyal, setia, dapat diandalkan, bertanggung jawab, dapat dipercaya? Kalau orang-orang yang di sekeliling kita ini jujur dan mengasihi kita, mereka akan mengatakan kebenaran. Dan kalau kita mendapati bahwa diri kita bukan orang yang setia, yang loyal, dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab dalam hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mungkin ini saatnya kita bertobat dan katakan, Tuhan, belum terlambat. Saya mau bertobat, saya mau hidup dalam integritas karena itu yang Tuhan mau. Sebelum saya masuk dalam penghakiman. Yang terakhir Bapak Ibu, integritas Ruth mendapatkan reward dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam integritas, kita akan mendapatkan reward dari Tuhan. Dan saya percaya, kita semua melakukan itu bukan hanya sekedar reward, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan dengan segala hal dengan kesungguhan, karena kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Reward ini hanyalah bonus yang Tuhan berikan dalam dunia ini, tapi juga satu saat kelak nanti. Ruth tidak pernah memikirkan bahwa satu saat kelak dia akan datang ke tanah Bethlehem, melakukan tanggung jawabnya, dan kemudian punya mimpi untuk menikahi seorang pangeran yang bernama Boas. Boas orang yang kaya raya. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Tapi ketika dia loyal, dia setia, dia bertanggung jawab, dia hidup dalam integritas, dia melihat bahwa Tuhan memberikan dia reward. Dia menikah dengan Boas, orang yang kaya raya di tanah Bethlehem. Dia mendapatkan penghidupan yang layak. Dia tidak perlu lagi berjuang susah payah di ladang. Dan dia mendapatkan hal yang lebih besar, yaitu apa? Menjadi nenek moyang Mesias. Secara finansial dia aman, harga diri dia sebagai janda yang tidak dianggap pada masa itu juga terjamin, tapi dia memelihara janjinya di depan Tuhan. Untuk apa? Bertanggung jawab terhadap kehidupan Naomi. Dan dia mendapatkan reward sebagai nenek moyang juru selamat. Dalam pasal 4 diceritakan silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan siapa? Boas. Boas memperanakkan Obed yang merupakan anak Boas dan Ruth. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud. Dan dari keturunan Daud inilah lahir Sang Juru Selamat. Karena itu kita sebut Yesus anak Daud. Bapak Ibu, saya yakin kita semua ingin hidup dalam integritas. Bukan karena kita mengharapkan reward dari Tuhan, tapi karena kita mengasihi Dia. Tapi Tuhan yang murah hati itu akan memberikan reward kepada kita kalau kita hidup dalam integritas tanpa harus mengejar reward atau berkat itu. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 127 ayat 2, saya suka ayat ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam,
makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab apa? Ia memberikannya kepada yang dicintainya, kepada orang yang loyal, yang penuh integritas pada waktu tidur. Tuhan melihat integritas hati kita dan memberikan reward kepada kita, berkat kepada kita pada waktu kita tidur. Sama seperti yang ditulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan beraka akan mengikuti aku. Bahasa Ibrani-nya dipakai akan mengejar aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, reward berkat mengejar kita kalau kita hidup dalam integritas dan bukan sebaliknya. Tidak ada ruginya hidup dalam integritas. Karena itu hari ini mintalah Tuhan untuk menolong hidup kita hidup dalam integritas seperti yang Ruth teladani untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran ini. Bagian ini sudah menjadi berkat untuk hamba dan hamba berdoa supaya bagian ini menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu. Engkau tidak terbatas untuk mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, kadangkala kami gagal hidup dalam integritas, tapi tolonglah kami untuk bangkit lagi. Hidup dalam loyalitas, dalam kesetiaan, dapat bertanggung jawab, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Kami percaya kami tidak mengejar ini demi reward, tapi kami percaya Tuhan sendiri akan memberikan reward kepada mereka yang dicintainya dan hidup dalam integritas. Kami tidak perlu mengejar reward itu, karena reward itulah yang akan mengejar hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa berkatilah kebenaran firman Tuhan ini untuk kami, dan hamba percaya tidak ada kata terlambat untuk kami hidup dalam integritas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Selamat ulang tahun untuk Jane tanggal 7 Juni. Dan selamat ulang tahun untuk Enoch hari ini tanggal 12 Juni. Tuhan memberkati Jane dan Enoch. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Have tasted and seen, yeah, questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again.